Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bicara Pajak. Bersama saya, Fersustian. Dalam video kita kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk menghitung sanksi atas kalau misalkan kita melakukan pembetulan SPT tahunan ya, khususnya SPT badan. Jadi, silakan disimak pembahasannya. Di sini juga saya akan coba lakukan uji studi kasus ya, bagaimana katakanlah seorang wajib pajak, kemudian dia dapat SP2DK, kemudian setelah itu dia setuju atas simpulan SP2DK tadi ya, dia setuju untuk melakukan pembetulan SPT tahunan. Nah, berarti kan ketika dia lakukan pembetulan SPT tahunan, maka ada potensi sanksi pasal 8 ayat 2A ya, ayat 2 ya, terkait dengan pembetulan SPT tahunan tersebut. Nah, seperti apa penghitungan sanksinya? Nah, silakan disimak pembahasannya berikut ini. Oke, jadi seperti biasa, screen saya akan bagi menjadi kanan dan kiri. Kiri ini adalah Excel-nya. Kita coba eh, studi kasusnya, ya, kronologisnya. Sementara kalau sisi kanan ini untuk melihat berapa nanti tarif bunganya ya, seperti itu. Nah, kita coba di sini. Kalau di fase perpajakan kan ada yang namanya fase self assessment, kemudian ada fase pengawasan. Fase self assessment itu mulai dari eh, daftar, kemudian hitung, kemudian setor, sampai kemudian dia lapor. Itu dilakukan sendiri oleh wajib pajak ya, atau misalkan dia pakai konsultan. Nah, kemudian setelah SPT masuk, maka akan dilakukan pengawasan oleh AR ya, fase pengawasan gitu. Fase pengawasan itu biasanya ditandai timbulnya dengan adanya terbit SP2DK ya, permintaan penjelasan atas data dan keterangan. Contohnya seperti ini. Katakanlah misalkan ini ya PTA gitu. Dia lapor SPT tahunan, statusnya kurang bayar, tahun pajaknya adalah 2021 ya. 2021 nilainya sendiri sebesar 100 juta rupiah. Nah, untuk SPT tahunan sendiri badan itu kan asumsi apa namanya tahun pajaknya sama dengan tahun kalender ya. Artinya tahun bukunya itu sama dengan Januari sampai Desember. Nah, kalau seperti itu berarti batas tornya adalah tanggal 30 April 2022. Jadi 4 bulan setelah tahun pajaknya berakhir, berarti 4 bulan itu jatuh di tanggal 30 April, dan batas lapornya juga sama ya, di tanggal 30 April juga. Jadi bisa berbarengan gitu ya, bisa di hari yang sama antara setor dan lapor. Tapi pastikan sebelum kita lapor, pastikan kita sudah setor terlebih dahulu ya, input NTPN segala macam. Untuk tutorialnya sudah ada banyak di YouTube saya ya, terkait pelaporan SPT tahunan. Nah, sementara untuk SPT-nya ini sendiri, dia sebenarnya lapornya ini tepat waktu ya. Dia batas store-nya itu adalah tanggal 30, dia store-nya tanggal 20 April 2022. Kemudian tanggal lapornya juga tidak ada masalah, dia tepat waktu. Dia lapornya tanggal 21 April 2022. Batas lapornya adalah ini. Artinya dia tidak terlambat gitu ya. Tidak terlambat di sini gitu. Nah, kemudian berikutnya ternyata setelah ini masuk kan kan fase pengawasan itu kan daluarsa pajak itu kan sampai dengan 5 tahun ya. Artinya SPT yang sudah kita laporkan tahun pajak 2021 itu kan masih bisa dilakukan pengawasan sampai dengan 5 tahun ke depan gitu ya. Jadi misalkan katakanlah 2021 berakhirnya eh, berakhirnya 31 Desember 2021 itu masih bisa diterbitkan SP2DK gitu ya istilahnya dari tahun mulainya berarti dari Januari 2022 berarti 2022 23, 24, 25, 26 gitu. Jadi sampai dengan 2026 itu masih bisa dilakukan pengawasan, masih bisa diterbitkan SP2DK istilahnya gitu. Nah, kemudian ternyata benar gitu setelah pengawasan AR-nya gitu ya melakukan pengawasan maka terbit SP2DK tanggal 20 Februari 2024 gitu ya. Masih ada waktu kan. Jadi kok lama banget gitu ya. Ya hal yang wajar seperti ini ya. Jadi bisa sampai 2-3 tahun berikutnya baru bisa terbit SP2DK. Nah, setelah terbit SP2DK itu biasanya ada rangkaiannya ya, ada alurnya. Misalkan minimal biasanya SP2DK itu harus ditanggapi
paling tidak 14 hari ya ditanggapinya, 14 hari kerja. Kemudian setelah itu kalau lebih dari itu apa namanya? Ada perpanjangan, perpanjangan konfirmasi dan biasanya kalau kalau sudah karena kan SP2DK itu sebenarnya ada jangka waktu total pengerjaannya ya. Biasanya antara 60 sampai 90 hari kerja biasanya gitu. Nah, anggap saja setelah terbit SP2DK, wajib pajaknya ini langsung merespon, memberikan tanggapan segala macam, kemudian 1 bulan berikutnya dia lakukan konseling gitu ya, gitu. Dia lakukan konseling, dia eh, membahas antara si wajib pajaknya ini dengan AR-nya, pembahasan masalah SP2DK tadi, sampai nanti dapat berita acaranya. Nah, di berita acara itu, berita acara SP2DK, itu kesimpulannya adalah si wajib pajaknya ini bersedia untuk melakukan pembetulan. Pembetulan SPT tahunan ya. Jadi misalkan, oke deh Pak, saya setuju untuk melakukan pembetulan SPT tahunan dengan dasar koreksi yang sudah disepakati di em, apa namanya di berita acara ya, yang ditandatangani oleh wajib pajak maupun oleh AR-nya. Nah, kemudian setelah itu wajib pajaknya akan membuat SPT pembetulan karena tadi ya WP-nya ini bersedia untuk pembetulan. Nah, pembetulan SPT tahunan misalkan awalnya tadi kan yang normal, SPT normalnya itu kurang bayarnya sebesar 100 juta. Kemudian setelah itu dia lakukan pembetulan sesuai dengan koreksi yang disepakati menjadi 250 juta. Jadi ada kenaikan PPh kurang bayar gitu ya, yang awalnya 100 naik menjadi 250 juta. Nah, selisihnya PPh yang masih harus dibayar itu berarti kan yang sudah dibayar tadi adalah 100 kurang bayar. Sementara total kurang bayarnya setelah pembetulan adalah 250. Artinya masih ada pajak yang harus dibayarkan sebesar 150 juta. Ini berasal dari 250 dikurangi 100 juta tadi. Gitu. Artinya inilah yang nanti akan menjadi dasar atau objek penghitungan sanksi pasal 8 ayat 2 ya gitu. Jadi kenapa? Karena setelah dia pembetulan menyebabkan pajak yang masih harus dibayarkan bertambah gitu. Jadi kurang lebih seperti itu untuk kronologis ini ya kronologis eh, apa namanya SPT tahunan sampai tadi terbit SP2DK. Dan ini hal yang wajar terjadi ketika misalkan kita sudah lapor, kemudian dapat SP2DK, kemudian kita betulkan. Nah, seringkali kadang AR itu atau dari petugas pajaknya tidak menginfokan bahwa oh ini loh ada sanksi yang masih harus dibayar seperti itu. Jadi eh, silakan misalnya buat hitung-hitungan ya kira-kira dengan saya pembetulan karena semakin lama kita pembetulan maka semakin besar pula sanksi apa sanksi bunganya ya sanksi bunga karena keterlambatan penyetoran tadi. Nah, contohnya di sini 150 juta ini itu distorkan pada tanggal 5 April ya, 5 April 2024. Nah, lapornya 6 April. Jadi kalau lapor ini nggak ada masalah ya. Kalau lapor ini tidak ada sanksinya di sini. Nah, kalau yang store ini nanti potensi sanksi bunga. Kalau yang ini tidak ada sanksi. Kenapa? Karena dia sifatnya pembetulan. Kalau pembetulan itu lapornya bisa kapan aja. Yang kena sanksi ketika lapor adalah yang pertama kalinya. Jadi misalkan ini, yang SPT pertama kalinya itu dia telat lapor misalkan. Harusnya kan maksimal tanggal 30 April. Dia baru lapor itu tanggal 1 Mei misalkan, 2022. Maka dia sudah dianggap terlambat dan sanksinya adalah 1 juta. Nah, posisi di sini dia tidak telat lapor, tidak telat setor juga, jadi aman. Nah, yang kita hitung nanti potensi adalah dari sini. Kira-kira 150 juta ini potensi sanksinya berapa? Nah, berarti kita hitung sanksi bunga ya. Sanksi bunga eh, pasal sanksinya itu kita kenakan pasal 8 ayat 2 UU KUP. Ya, ini karena keterlambatan yang apa keterlambatan setor yang diakibatkan dari pembetulan tadi. Kemudian tarif bunga pakai tarif dasar KMK-nya ya. Dasar KMK-nya, nah kita coba cek di sini di sisi kanan layar.
Di sini ada, kita sama seperti biasa ya. Jadi kita cari yang em, peraturan di sini, peraturan, kemudian kita cari yang tarif bunga. Jadi menu peraturan, menu kemudian peraturan, kemudian tarif bunga. Nah, tarif bunganya itu kita sama seperti pasal 9 ya, sama seperti batas penyetoran. Ini kan SPT tahunan 2021. Artinya batas penyetorannya adalah tanggal 30 April 2022. Nah, untuk mencari tarif bunga di sini, pasal 8 ayat 2, itu adalah kita cari hari pertama atau eh, satu hari pertama ketika dia sudah dinyatakan terlambat setor. Ya, ini tanggal berapa? Berarti tanggal 1 Mei 2022. Karena kan ini SPT 2021 ya, berarti kita cari KMK nomor berapa di tanggal 1 Mei 2022. Kalau misalkan tahun pajaknya 2023, Pak, berarti yang kita cari adalah tanggal 1 Mei 2024. Ya, jadi satu hari setelah dinyatakan telat, gitu ya. Batas stornya tinggal tanggal 30 April, maka 1 Mei itu dianggap sudah telat. Oke, kita cari di sini tanggalnya Mei 2022 ya. 2022, oke, Mei tanggal 1. Oke. Mei tanggal 1 itu kebetulan KMK-nya adalah nomor 23 tahun 2022. Tanggal berlakunya 1 Mei 2022 sampai 31 Mei 2022. Oke, kita copy pastekan di sini. Kemudian tarifnya kita cek di sini pasal 8 ayat 2 di sini tarifnya adalah 0,99%. Artinya eh, tarif bunganya adalah sebesar 0,99%. Oke. Kemudian berikutnya untuk faktor pengkali berikutnya adalah bulan keterlambatan. Bulan keterlambatan itu dihitung kapan? Ini kan kejadiannya kan sudah agak lama ya, 2021. Sementara baru dibayarkan itu di tahun 2024. Artinya ada jeda sekitar 2 tahun, 3 tahunan ya. 22, 23, 24. Nah, cara menghitungnya pertama adalah eh, berarti kan cara memulainya ya, berarti hitungan sanksinya itu dimulai dari kapan dia mulai terlambat sanksi. Berarti kan dimulainya startnya berarti dari bulan Mei 2022. Jadi startnya dihitung dari sejak berakhirnya jatuh tempo penyetoran, artinya dari sejak Mei 2022 sampai dengan dia bayar SPT-nya tadi. Jadi bukan dari SP2DK, bukan dari konselingnya, tapi dari kapan dia bayar. Nah, dia bayarnya itu kan tanggal 5 April 2024. Jadi, bunga yang akan kita kalikan sebagai dasar keterlambatan yang akan kita pakai ya adalah dari Mei 2022 sampai dengan April 2024. Nah, kita coba cek Mei 2022 sampai dengan Desember 2022 itu kan berapa bulan ya? Berarti kan Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Ada 8 bulan. Oke. Kemudian Januari 2023 ya, sampai dengan Desember 2023 itu ya totalnya 12 bulan. Kemudian Januari 2024 di sini sampai dengan berarti sampai dengan April 2024. Berarti kan Januari, Februari, Maret, April. 4 bulan. Kita jumlahkan semuanya. Jadi kita jumlahkan di sini. Oke. Nah, kebetulan ini hasilnya pas 24 bulan ya. Kalau misalkan ternyata eh, dia setornya katakanlah misalkan di sini tanggal 5, sorry, bulan bulan 5 di sini, ini juga bulan 5 misalkan, maka dia nanti akan menjadi 25 bulan.
Tapi kalau misalkan hasilnya itu ternyata di atas 24 bulan, tetap yang dipakai adalah 24 bulan. Jadi misalkan ini ya, ini itu hasilnya di atas 24, maka yang bisa kita pakai adalah, oh sorry, pakai if, oke, maka yang dipakai jika di atas adalah tetap 24, jika false, ya tetap sesuai dengan jumlah sumnya ya. Oke, tetap 24. Jadi itu ya, jadi misalkan kalau ini sampai dengan bulan bulan Mei, berarti tetap 24. Tapi kalau misalkan di sini kita pilih katakanlah bulan ini bulan 3 gitu ya, misalkan, atau misalkan ini terbitnya bulan 1 gitu, katakanlah, terus, oh sorry, misalkan ini ya, tanggal 25 deh, 25 bulan Maret 2024, ini juga sama, 25 Maret 2024, maka misalkan ini kita pakai Januari Maret ya, Januari Maret itu kan berarti cuman 3 bulan ya, Januari Februari Maret, 3 bulan, artinya dia ada 24 bulan, sorry, 23 bulan gitu. Maka sanksinya di sini, eh, sanksi bunga berarti pertama kita kalikan dulu ini PPh yang masih harus dibayarkan, kemudian kita kalikan tarif bunganya, kita kalikan bulan keterlambatannya, 23 bulan. Maka sanksinya sendiri adalah sebesar 34.155.000 rupiah. Itu tadi ya dengan catatan dia store-nya di tanggal 25 Maret ya, 25 Maret 2024. Maka sanksinya di sini adalah hanya 23 bulan. Tapi kalau misalkan tadi ya, asumsi yang pertama tadi misalkan kalau 20 eh, misalkan 24 April di sini, ini juga sama 24 April, maka di sini dia akan menjadi eh, misalkan ini April, maka di sini jadi 4 dan jadi 24. Artinya dia ada kenaikan sanksi di sini. Makanya semakin lama semakin lama SPT itu dibetulkan, maka potensi sanksinya akan semakin besar. Dari yang awalnya 24 ini kalau 23 menjadi 25 sorry 35 juta. Atau tapi kalau misalkan ternyata ini katakanlah kita pakai pembetulannya katakanlah tanggal eh, bulan 5 gitu ya misalkan, atau bulan 6 deh ekstrimnya gitu ya, lama banget. Ini juga bulan 5 6 misalkan, berarti dari Januari sampai bulan Juni, berarti ada 6 bulan di sini, maka tetap di sini dia akan 24 bulan. Jadi walaupun jumlah jumlahnya sendiri ini adalah 26, tapi untuk sanksinya sendiri jumlah bulannya itu dibatasi hanya sampai 24 bulan saja. Artinya total sanksinya maksimal adalah sebesar ini. Gitu. Dengan catatan tadi ya, untuk tahun pajak 2021 pakai em, tarif KMK-nya adalah di tanggal 1 Mei 2022. Kalau tahun pajak 2022 berarti 1 Mei 2023 dan seterusnya. Seperti itu. Oke, maka sanksinya di sini adalah sebesar ini. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi ini adalah untuk biar apa ya, buat eh, teman-teman gitu ya belajar bahwa oh ketika kita sudah misalkan ketika kita dapat SPODK, kita sudah tahu nih kira-kira potensi sanksi yang nanti akan timbul itu berapa. Dengan cara kita bisa hitung sendiri seperti ini. Kemudian tadi ya, ketika sudah ada SP2DK, maka eh, closing SP2DK atau istilahnya eh, kesimpulan atau untuk menyelesaikan SP2DK itu pilihannya memang untuk saat ini cuma dua ya, apakah ikut pembetulan SPT ataukah nanti bisa diusulkan ke pemeriksaan gitu. Kalau memang apa namanya kita sepakat dengan DJP gitu ya bahwa oh oke, pembetulan saja misalkan, ya sudah segera saja ya buat pembetulan SPT supaya apa, sanksinya tidak terlalu besar. Dan ini kan ekstrimnya tadi
selisihnya lumayan jauh ya, sampai 3 tahun ya. Misalkan ini tahun 2021, SPT-nya baru diterbitkan SP2DK itu di 2024. Tapi kalau misalkan ini katakanlah tahun pajaknya 2022, seperti ini misalkan, maka bisa jadi sanksinya akan relatif lebih kecil lagi. Cuman biasanya sih untuk pengawasan memang tadi ya karena dia 5 tahun, jadi bisa saja masih tetap terbuka kemungkinan SPT pajak 2021 ini itu masih bisa dilakukan pengawasan atau bahkan diperiksa. Tapi kalau sudah melebihi tadi ya tanggal, misalkan kalau ini kan berarti 2022, 23, 24, 25, 26, berarti ya apa asumsinya sudah ketika sudah lebih dari eh, tahun tahun 2026 maka itu dianggap sudah selesai ya secara kewajiban perpajakannya sudah dianggap selesai dan dianggap sudah benar kecuali katakanlah ternyata masih ada eh, tindak pidana perpajakan gitu ya maka itu bisa aja dibuka kembali kasusnya gitu. Oke, itu saja mungkin sedikit apa ya tutorial, tips dan atau sharing gitu ya terkait bagaimana cara untuk menghitung PPh atau sanksi ya, sanksi eh, PPh badan, SPT PPh badan apabila kita buat pembetulan karena terbit SP2DK dan sebagainya. Kalaupun misalkan tidak terbit SP2DK, bisa nggak Pak kita buat pembetulan sendiri? Ya nggak masalah gitu ya. Pembetulan itu bisa kapan aja sepanjang belum dilakukan pemeriksaan. Jadi kalau misalkan kita sudah tahu gitu ya, misalkan oh kalau gitu berarti tahun 2022 kemarin saya salah dong. Ya udah deh saya coba betulkan sendiri gitu ya, silakan gitu. Atau 2023 kemarin masih ada kesalahan, segera buat pembetulan. Jadi biar sanksi ini tidak terlalu besar seperti itu. Oke, itu saja informasi dari saya. Semoga informasi ini berguna. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.